Oke, selanjutnya adalah penentuan konsep solusi. Jadi ini berupa solusi yang kalian tawarkan yang mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, jadi solusinya apa yang ingin kalian ungkapkan di sini, dan ini sudah merujuk ke arah penelitian kalian. Sedangkan kemudian penyusunan dari skala masalah, kronologi masalah, serta konsep masalah ini harus memenuhi yaitu 5W plus 1H. Apa itu 5W? 5W adalah what, who, where, why, when. Itu setidaknya kalian harus memenuhi itu, dan plus 1H. H itu apa? How. Jadi kalian harus memenuhi tersebut. Jika sudah memenuhi tersebut, maka bisa dikatakan data untuk penyusunan atau paragraf penyusunan pada skala masalah, kronologi masalah, serta konsep solusi itu sudah tepat. Dan untuk bagian akhir yaitu adalah intinya. Intinya itu apa? Kalian mengungkapkan tema penelitian kalian, harapan kalian, serta tujuan penelitian kalian. Misalkan saya kasih contoh, berdasarkan uraian tersebut, maka saya ingin melakukan penelitian tentang X untuk menurunkan kadar Y sehingga terjadi percepatan penyembuhan pada penderita osteosarkoma. Misalkan adalah seperti itu. Tentunya dalam penyusunan latar belakang masalah ini kalian harus menggunakan bahasa yang baku, tepat, dan tidak bertele-tele, tapi harus tepat sasaran. Ya, yang penting juga harus jelas. Kemudian adapun pembatasan masalah yaitu apa? Pembatasan masalah ini berisi batasan sejauh mana kalian ingin melakukan penelitian ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar penelitian kalian itu fokus dan dia terarah. Oke, saya kasih contoh di sini. Pada penelitian ini dilakukan pengujian A, ya. Kalian ingin melakukan pengujian apa? Dengan menggunakan sampel, yaitu objek penelitiannya apa? Apakah bisa hewan coba, ya? Yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan apa? Misalkan pemberian konsentrasi ekstraknya. Kemudian sampel penelitian diujikan dengan menggunakan metode apa untuk menetapkan kadar apa, dan metode yang digunakan apa, ya, dan mendapatkan kadar apa yang kemudian kita tentukan kalian melakukan penelitiannya itu ada di mana. Oke, berarti ada beberapa poin di sini, yaitu poin pertama adalah kalian harus tahu sampelnya apa. Baru setelah itu kalian objeknya ini apa? Apakah manusia kah? Ataukah hewan coba kah? Ataukah kalian bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya, terserah. Yang kemudian tentang pengelompokan. Kemudian sampel penelitiannya itu diujikan dengan apa? Berarti metodenya. Untuk mendapatkan apa metode tersebut serta pelaksanaannya ada di mana. Kemudian adapun rumusan masalah, ini adalah poin-poin yang dianjurkan dalam rumusan masalah. Yang pertama adalah penulisan rumusan masalah itu harus dalam bentuk kalimat tanya. Itu berarti sudah wajib. Ya. Wajib dalam kalimat tanya. Kemudian yang kedua, kalimat rumusan masalah hendaknya menggunakan bahasa baku dan etis. Dan yang jelas juga harus padat dan jelas, jadi tidak ambigu. Kemudian rumusan masalah mencerminkan apa yang ingin kalian cari serta kalian buktikan, yang kemudian kalian buktikan secara empiris. Selanjutnya rumusan masalah ini memang sebaiknya kalian harus mengaitkan tentang
variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu kalian apa? Setidaknya itu sudah tersirat di dalam rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah harus signifikan dan memiliki benang merah dengan hipotesis. Yang jelas berdasarkan rumusan masalah, maka nanti kita harus bisa menentukan hipotesisnya itu bagaimana. Ya, seperti itu. Contoh rumusan masalah. Oke, apakah pemberian topikal ekstrak lili sangkuriang atau Clarias garipinus var Clarias garipinus var ini dapat mempercepat penyembuhan luka pada tikus putih atau Ratus novericus trenwistar yang dikenai luka bakar derajat 2B. Ya, ini adalah salah satu contoh rumusan masalah. Kemudian kita bahas mengenai tujuan penelitian. Jadi sebenarnya tujuan penelitian itu ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah menemukan, kemudian adalah yang kedua mengembangkan, serta yang ketiga adalah menguji. Sedangkan untuk menemukan berarti dia lebih mengarah ke penelitian eksploratif. Sedangkan kalau mengembangkan dia lebih ke arah pengembangan, penelitian yang mengarah ke pengembangan. Sedangkan kalau pengujian itu lebih ke arah dia verifikatif, ya. Kemudian tujuan umumnya, jadi tujuan penelitian ini ada 2 poin, yaitu yang pertama tujuan umum, ya. Jadi 1 tujuan umum. Di sini apa sih poin-poin yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama, penulisan tujuan dibuat dalam bentuk pernyataan dengan bahasa baku dan etis, serta dia padat dan jelas bahasanya. Yang kedua, tujuan umum mencerminkan pernyataan umum yang ingin dicari atau dibuktikan dan dapat dibuktikan secara empiris. Sedangkan yang ketiga adalah tujuan sebaiknya mengaitkan tentang variabel penelitian. Kemudian tujuan umum ini menjawab dari rumusan masalah dan memiliki benang merah dengan hipotesis. Jadi pada dasarnya tujuan itu adalah dia menjawab dari rumusan masalah. Tetapi kalau tujuan umum itu sifatnya itu lebih umum, ya. Jadi lebih mengarah ke membuktikan, menemukan, mengetahui, ya. Itu adalah tujuan umum, dan antara rumusan masalah dan tujuan umum serta hipotesis ini adalah satu benang merah, ya. Jadi terkadang banyak kejadian yang istilahnya itu kesalahan-kesalahan para mahasiswa adalah hipotesis yang dibuat itu tidak sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan umum. Sedangkan dalam penulisan yang tepat adalah antara rumusan masalah, tujuan umum, dan hipotesis itu adalah satu benang merah, ya. Kemudian yang kedua, kita tujuan khusus. Tujuan khusus itu merupakan breakdown dari tujuan umum. Kalau misalkan di tujuan umum adalah membuktikan secara garis besar, yaitu yang menjawab pada tujuan umum. Tapi kalau tujuan khusus ini, jadi dari tujuan umum kita bisa membreakdown, istilahnya memperdetail dengan menambahkan keterangan-keterangan variabel-variabel penelitian, seperti itu. Poin yang kedua yaitu penulisan tujuan umum dibuat dalam bentuk pernyataan dengan bahasa baku dan etis yang padat dan jelas. Kemudian yang ketiga, tujuan berkaitan tentang variabel penelitian yang digunakan. Ini tadi yang sudah saya terangkan. Kemudian pernyataan tujuan khusus mendukung tujuan umum. Jadi kalau misalkan tujuan umum, misalkan kita mulai dengan membuktikan,
Maka pernyataan tujuan khusus itu lebih ke arah menganalisa apa, menganalisis apa, seperti itu. Kemudian tujuan khusus memiliki benang merah dengan kesimpulan yang menentukan penentuan hipotesis. Oke, saya terangkan di sini. Jika semisal tujuan khusus kalian itu ada 4, maka poin pada kesimpulan itu juga 4. Jadi menjawab dari tujuan khusus. Yang mana tujuan khusus ini nanti itu akan merujuk ke tujuan umum, ya, ke tujuan umum. Kemudian dari tujuan umum itu harus ada benang merah ke rumusan masalah dan hipotesis. Makanya di sini tujuan khusus memiliki benang merah dengan kesimpulan yang menentukan penentuan hipotesis. Oke, contoh tujuan umum di sini adalah membuktikan pemberian ekstrak ikan lele sangkuriang dalam mempercepat proses penyembuhan luka bakar derajat 2B tikus putih. Kemudian contoh tujuan khususnya adalah menganalisis pemberian topikal ekstrak ikan lele dalam menurunkan MDA serum pada luka bakar derajat 2B. Kemudian yang kedua, menganalisis pemberian topikal ekstrak ikan lele sangkuriang dalam menurunkan jumlah makrofag pada luka bakar derajat 2B, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasanya ketika di tujuan umum dia hanya secara global, secara umum. Dan ini jika kalian melihat di contoh rumusan masalah, ya, kita balik ke sini. Ini seperti kalian membuang dari pertanyaan, ya. Tinggal mengganti dengan menganalisis atau membuktikan dengan kata-kata membuktikan di sini, ya. Dan bedanya ini tidak ada tanda tanya, tanpa tanda tanya. Jadi ini berupa pernyataan. Kemudian sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya, jika kalian lihat di sini, ini ada variabel, di sini juga ada variabel. Jadi di tujuan khusus kalian bisa lebih detail menjelaskan mengenai variabel-variabel apa yang kalian gunakan. Begitu. Jadi manfaat penelitian selanjutnya, ya. Manfaat penelitian. Nah, di sini berisi apa? Berisi kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak terkait dan khalayak umum terkait mengenai penelitian. Manfaat di sini itu ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah dari pihak terkait, ya, dan yang kedua adalah ditinjau dari segi manfaat. Kalau ditinjau dari pihak terkait itu bisa nanti ditambahkan manfaat bagi penulis, manfaat bagi asosiasi, manfaat bagi institusi pendidikan, manfaat pembuat kebijakan, manfaat bagi masyarakat. Di sini mungkin bisa diganti dengan manfaat bagi peneliti, ya. Jadi untuk kalian pribadi itu apa? Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari ditinjau dari segi manfaat, maka ini nanti akan terbagi jadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan teoritis dan yang kedua adalah masalah praktis. Apakah pertanyaannya di sini, apakah hanya pihak-pihak ini saja yang harus disebutkan? Menurut saya tidak. Jadi hanya yang bersangkutan saja. Kalau misalkan ada di luar ini kami masukkan, apakah bisa? Misalkan berupa misalkan ada institusi tertentu yang telah bekerja sama dengan kita, misalkan seperti itu. Tidak apa-apa. Ini nanti bisa diganti. Ini hanyalah
contohnya saja. Ini adalah pengertian mengenai atau penjelasan mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis di sini apa? Dia menjelaskan mengenai manfaat penelitian yang memberikan sumbangsi bagi perkembangan konsep-konsep, pemikiran, dan teori-teori keilmuan. Sedangkan kalau manfaat praktisnya yaitu menjelaskan mengenai manfaat penelitian memberikan sumbangsi dalam pemecahan masalah, baik itu untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas, atau menurunkan dampak yang berhubungan tentang topik penelitian. Oke, contoh manfaat penelitian di sini. Kalau misalkan kita manfaat teoritis di sini ya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar ilmiah manfaat. Ya, apa ini? Misalkan ekstrak kulit ikan lele sangkuriang pada proses penyembuhan luka. Sedangkan kalau manfaat praktisnya di sini diharapkan nantinya dikembangkan sebagai penunjang pengobatan pada proses penyembuhan luka. Ya, ini adalah contoh dari manfaat penelitian. Selanjutnya kita bahas mengenai bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai teori-teori keilmuan yang mendasari penelitian yang pastinya akan didukung dengan data. Jadi di sini di tinjauan pustaka silakan kalian mengeksplor lebih banyak lagi mengenai teori-teori sebelumnya yang mana yang berkaitan tentang penelitian kalian. Kemudian poin yang kedua menjelaskan hasil temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dan variabel penelitian, terutama variabel penelitian yang kalian gunakan nantinya. Kemudian poin yang ketiga adalah menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konseptual penelitian. Mengapa ini sangat penting sekali di tinjauan pustaka? Jadi nanti itu pada tinjauan pustaka dengan kalian tujuannya adalah ketika kalian membaca banyak dari berbagai literatur, maka kalian akan dapat menentukan penjelasan dari konseptual penelitian kalian. Karena apa? Kerangka konseptual penelitian itu berisi alur pola pikir kalian dalam menyusun suatu penelitian. Lah di sini didasari oleh tinjauan pustaka. Jadi apa yang terdapat pada kerangka konseptual penelitian seharusnya itu ada juga di tinjauan pustaka. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini, dan mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Jadi kalian silakan bertanya di kolom komentar. Oke, saya akhiri jika begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.